Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, bukan? Amin. Dan saudara, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai seluruh tugas, kerja, aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di setiap hari. Engkau telah membangunkan kami di hari ini, dan Engkau yang sudah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau baca renungkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Satu ayat di Pengkhotbah pasal 3 ayat 16, ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudara, ayat ini merupakan ayat yang menguatkan saya, ya, ketika saya mengajukan banding, ya, pada saat perkara tahun 92, ya, dengan pasal 156A yang dikenakan kepada saya dengan penodaan agama, dituntut 4 tahun, ya kan, putusan 4 tahun 6 bulan. Nah, saya nyatakan banding sampai pada kasasi. Banding itu tetap, pengadilan negeri, ya, putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri, ya, saya nyatakan kasasi, ya, dan kasasi juga menolak permohonan kasasi, jadi tetap 4 tahun 6 bulan. Nah, tidak ada upaya hukum lagi selain saya harus menerima putusan itu dengan hati yang damai, ya. Dan firman Tuhan ini yang memberikan saya kekuatan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu, pengadilan, tempat di mana keadilan seharusnya ditegakkan, tetapi justru di sana terdapat ketidakadilan. Praktek suap, ya, bisa membuat orang tidak adil, padahal seharusnya menegakkan keadilan. Inilah yang Salomo amati sekitar 3000 tahun yang lalu, ya, saat dia mencari keadilan yang muncul ketidakadilan. Nah, praktek ini bukan hanya tertuju pada pengadilan, bahkan meluas ke bait Allah. Gereja Tuhan, yayasan misi dan pelayanan banyak mempraktekkan ketidakadilan. Saya salah satu korban, ya, berada di gereja tertentu selama bertahun-tahun, belasan tahun, ya, tapi diperlakukan secara tidak adil, ya. Nah, seseorang bisa menjadi semacam penguasa yang membuat orang lain, terutama orang-orang yang mungkin dia rasa ya lebih muda,
ya, baik itu dari segi umur, dari segi pengalaman, atau mungkin dari segi pendidikan, ya. Dan itu biasanya orang-orang yang dianggap lemah begitu tidak mendapat ruang untuk berkembang dalam sebuah pelayanan di tempat keadilan, yaitu gereja, ya, yayasan misi dan pelayanan dan seterusnya. Nah, atau praktik uang persembahan yang dikumpulkan dengan cucuran air mata, keringat, justru digunakan semena-mena oleh oknum tertentu di dalam gereja. Ya kan? Orang kaya dihormati bagai Tuhan, gitu ya. Para rohaniawan selalu mengiyakan, tak berani bicara banyak, ya. Orang kaya yang menyumbang banyak uang pun, ya, selalu ingin didengar dan dituruti. Ya, akhirnya tanpa sadar ia jadi orang yang justru menghambat pertumbuhan gereja. Dan itu terjadi. Pimpinan gereja menilai orang berdasarkan dunia menilai. Nah, ini parah kalau sudah begini. Praktek ketidakadilan seperti ini adalah kekejian di mata Tuhan. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Setuju? Sekali lagi saya tegaskan, ya. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita bersikap adil. Amin. Jika kita mengalami ketidakadilan, ya, tidak usah lagi cari keadilan itu, ya. Tapi biarlah kita hibur diri kita dan kita baca Pengkhotbah 3 ayat 16 itu. Ya. Rasa tidak bahagia sesungguhnya ada ketika kita melakukan ketidakadilan. Ya kan? Rasa tidak bahagia sesungguhnya ada, ya kan, di saat kita melakukan ketidakadilan. Jadi pada saat kita melakukan ketidakadilan, sebenarnya tidak ada rasa kebahagiaan di sana. Karena itu, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita sebagai pengikut Kristus sejati, maka dengar baik, refleksikan Tuhan yang adil itu di dalam hidup dan sikap kita. Amin. Jika mungkin, perjuangkanlah orang yang telah diperlakukan secara tidak adil. Mari kita berlaku adil dan jangan pernah takut mengangkat suara saudara demi keadilan dan kebenaran. Dengan kasih, lawanlah ketidakadilan, kebohongan, dan keserakahan. Mulailah dari diri kita. Amin. Kemudian merambat pada lingkungan sekitar serta tempat kita beribadah dan di tempat di mana kita melayani. Amin. Karena itu, biarlah hari-hari ini sebagai anak-anak Allah, sekali lagi saya tegaskan, refleksikan sifat adil Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih, hari ini kami diingatkan bahwa kami harus bersikap adil kepada siapapun, karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu adil. Kiranya kami akan senantiasa merefleksikan sifat adilnya Tuhan itu di dalam setiap
aspek kehidupan kami. Terpujilah Engkau, sebab kami sangat menyadari bahwa menderita ketidakadilan itu lebih terhormat daripada kami melakukan ketidakadilan. Kiranya jangan ada di antara kami sebagai seorang yang percaya kepadamu melakukan ketidakadilan, sebab itu adalah memalukan. Dan saat kami tidak melakukan keadilan, maka tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Hindari semuanya itu dalam hidup kami, dan kiranya Roh Kudus akan memimpin kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, kiranya hari ini sahabat Galilea semuanya dalam melaksanakan tugas dan kerja mereka bersikap adil, dan kiranya mereka orang-orang yang berlaku tidak adil Tuhan ampuni, dan orang-orang yang memperlakukan kami juga tidak adil Tuhan ampuni. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami